Apa yang dialami Kim Yeon-kong dan kawan-kawan usai laga melawan IBK Altos berbeda dengan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan usai merampungkan laga kemarin. Mengawal Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati gagal mendapatkan 3 poin penuh usai hanya menang 3-2 atas Gimcheon Expressway High Pass. Meski merasa kecewa karena gagal meraih 3 angka sempurna, Ko Hye-jin sebagai juru latih Red Sparks tetap bersikap bijaksana dengan para pemainnya. Pria berusia 44 tahun itu tentu memiliki alasan untuk kecewa karena hasil tersebut membuat tim berjuluk Red Force itu gagal merebut lagi ranking kedua. Alih-alih kecewa karena rentetan kesalahan beruntun menghiasi laga itu, Ko sepenuhnya menyadari kondisi para pemainnya yang kelelahan karena jadwal padat. Jumlah kesalahan menurun pada pertandingan sebelumnya, tetapi meningkat lagi hari ini, kata pelatih Ko. Saya pikir para pemain merasa agak lelah setelah bermain lagi setelah 2 hari istirahat. Saya pikir situasi ini menyebabkan banyak kesalahan. Terlepas dari jumlah kesalahan, saya ingin lebih fokus kepada kemenangan para pemain dalam situasi yang ketat. Yang lebih penting adalah para pemain bertahan dengan baik dalam pertandingan ini, imbuhnya. Di sisi lain, pemain timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi memberikan komentarnya mengenai kemenangan Red Sparks atas High Pass 3-2 dalam pertandingan putaran kelima Liga Voli Korea di Gimnasium Gimcheon. Red Sparks tampil tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yeum Hyeseon dan kawan-kawan terlihat terlalu mudah membuat kesalahan. Error yang dibuat Red Sparks memberikan keuntungan bagi High Pass yang tanpa kesulitan mendapatkan poin. Ketika Anda bermain dalam sebuah pertandingan, hal semacam ini bisa terjadi dan hal semacam itu bisa terjadi. Saya pikir saya belajar banyak dari game ini. Saya mencoba mengurangi jumlah kesalahan di game berikutnya, kata Megawati. Terutama, saya ingin fokus pada fakta bahwa kami memenangkan pertandingan yang ketat, ucap Megawati menambahkan. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin juga mengakui timnya banyak membuat kesalahan dalam pertandingan ini. Megawati Hangestri Pertiwi dan Kim Yeon-kong mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pelatih mereka, usai menuntaskan laga terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kemenangan yang didapatkan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dalam laga lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tak serta-merta membuat Marcelo Abbondanza sebagai pelatih merasa puas. Segenap catatan masih disimpan oleh pria asal Italia tersebut untuk para pemainnya usai menuntaskan laga melawan Hwaseong IBK Altos, Minggu, 16 Februari 2025. Hasil akhir pertandingan sendiri masih manis bagi Pink Speeders di mana mereka menang atas IBK Altos dengan skor 3-0, 25-23, 25-12, 25-20. Kemenangan ini membuat Pink Speeders semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara dengan menorehkan total 9 kemenangan beruntun. Walau meraih kemenangan, hasil ini tak lantas membuat Abbondanza merasa senang dengan apa yang ditunjukkan oleh Kim Yeon-kong dan kawan-kawan. Pria asal Italia tersebut sudah menunjukkan kemarahannya di mana standar permainan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kualitas permainan sangat rendah, saya sangat marah, kata Abbondanza. Pendekatan terhadap pertandingan ini salah, permainan seperti ini seharusnya tak dijalankan. Kami menang, tetapi itu adalah pertandingan yang tidak mungkin kami menangkan tanpa kesalahan dari lawan. Konsentrasi dan sikap ini tak benar. Padatnya jadwal pertandingan pada hari Kamis dan Minggu selama 3 pekan terakhir mungkin berpengaruh, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan, imbuhnya. Dengan sisa kompetisi yang ada, Abbondanza ingin pemainnya meraih kemenangan agar semakin tidak terkejar oleh para rivalnya. Pertama, kami harus memenangkan setiap pertandingan, tidak ada yang rumit akan hal itu, ucap Abbondanza. Penting untuk segera mengamankan posisi pertama di musim reguler. Dengan cara ini, kami akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tinggi risiko yang kami miliki musim lalu, imbuhnya. Jeongwanjang Red Sparks meraih kemenangan dramatis atas Korea Expressway Corporation High Pass dalam pertarungan 5 set yang sengit, dipimpin oleh duet andalan mereka, Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri Pertiwi. Meski memperpanjang tren kemenangan menjadi 3 laga beruntun, mereka gagal merebut kembali posisi kedua di klasemen.
Pada pertandingan tandang divisi wanita Felix Dodram 2024 hingga 2025 yang digelar di Gimcheon Gymnasium, Red Sparks menang tipis 3-2 atas Haipas. Kemenangan ini memperpanjang dominasi mereka atas lawan yang sama menjadi 9 pertemuan berturut-turut sejak putaran ketiga musim lalu. Red Sparks kini mengoleksi 55 poin dengan catatan 20 kemenangan dan 8 kekalahan. Mereka sebenarnya berpeluang naik ke peringkat kedua jika berhasil meraih 3 poin penuh. Namun, tambahan 2 poin dari laga ini masih membuat mereka tertinggal dari Hyundai Construction Hillstatte yang berada di peringkat kedua dengan 56 poin. Pada pertandingan ini, Bukilit mencetak 26 poin dan Megawati menyumbang 25 poin. Namun, kurangnya kontribusi dari pemain lain membuat Red Sparks harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan kemenangan. Di set penentuan, Jeong Wanjang berhasil menyamakan kedudukan Oktober 11 setelah Marilyn Nikolova dari Haipas melakukan kesalahan servis. Momentum berubah setelah servis variatif Jeng Ho yang berhasil mengacaukan pertahanan lawan dan membawa Red Sparks unggul Desember 11. Kesalahan back attack dari Nikolova semakin memperbesar keunggulan Red Sparks. Megawati kemudian sukses memblok serangan cepat Tanacha Sooksot, pemain kuota Asia Haipas, yang memperkuat peluang timnya untuk menang. Akhirnya, Megawati memastikan kemenangan dengan pukulan open spike yang menghantam lapangan pada skor 14-11. Di sisi lain, perubahan jadwal pertandingan Liga Voli Korea 2024-2025 Putri terjadi saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Pertemuan terakhir Red Sparks melawan Pink Speeders bakal tercipta di putaran ke-6 Liga Voli Korea fase regular season. Semula, Super Big Match Red Sparks versus Pink Speeders dijadwalkan berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi Federasi Voli Korea Selatan, KOVO, merubah jam pertandingan. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali gagal meraih 3 poin penuh dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks hanya meraih 2 poin dalam laga tandang ke markas Gimcheon Korea Expressway Haipas, Sabtu, 15 Februari 2025. Tim besutan Ko Hae-jin itu dipaksa bermain sampai 5 set penuh saat berlaga di Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan. Red Sparks bahkan harus 2 kali tertinggal sebelum akhirnya meraih kemenangan dengan skor 3-2, 20-25, 29-27, 19-25, 25-21, 15-11. Hasil tersebut membuat tim berjuluk Red Force itu batal merebut peringkat 2 dari Suwon Hyundai EC Hillstatte. Hyundai Hillstatte masih unggul 1 poin daripada Red Sparks setelah berhasil menang 3 set atas Gwangju Pepper Savings Bank, Jumat, 14 Februari 2025. Dengan begitu, Red Sparks hanya bertahan 2 hari saja menduduki peringkat kedua pada klasemen Liga Voli Korea. Adapun Red Sparks menyisakan 8 pertandingan lagi dengan poin maksimal yakni 79 poin pada akhir musim reguler. Pelatih Ko Hae-jin juga harus kembali memutar strategi setelah gagal meraih 3 poin saat bersua Haipas. Apalagi Red Sparks mengejar peringkat kedua pada klasemen akhir untuk mendapatkan keuntungan status tuan rumah pada babak playoff. Red Sparks juga masih harus bersaing dengan Hyundai Hillstatte. Tertinggal 1 poin dari Hyundai Hillstatte membuat Ko Hae-jin harus pintar-pintar melakukan rotasi pada putaran ke-6 nanti. Merupakan hal mendasar untuk melakukan yang terbaik di setiap pertandingan seperti yang selalu kami lakukan, ujar pelatih kepala Ko Hae-jin sebelum pertandingan. Dan jika ada ruang, kami mempertimbangkan untuk menggunakan pemain untuk voli musim semi. Kami akan melakukannya setelah kami memiliki peringkat tertentu setelah putaran ke-6, tambah Ko. Liga Voli Korea hari ini menyajikan pertandingan penting antara Red Sparks melawan Haipas. Pertandingan yang diselenggarakan di kandang Haipas tersebut nampaknya menimbulkan rasa percaya diri pada Kang Sofi dan kawan-kawan. Dinilai karena meremehkan Haipas yang menjadi tim papan bawah, Red Sparks sedikit keteteran di awal set, Red Sparks tertinggal dan dengan mudah dikalahkan Haipas. Terlebih lagi dalam laga terakhirnya melawan Hyundai Hillstatte minggu lalu, Haipas menang telak atas tim juara bertahan tersebut. Kali ini Haipas kembali memperlihatkan taringnya, bagaimana tidak Red Sparks yang dikenal kuat pun kebobolan kali ini.
Haipas mampu mengalahkan Red Sparks pada set pertama, serangan Kang Sophie tak dapat dibendung Megawati. Set pertama berhasil dieksekusi Haipas dengan baik yakni perolehan poin 25-20. Namun, pada awal set kedua Red Sparks kembali tertinggal jauh, perlahan Bukilic yang awalnya banjir error berhasil comeback. Red Sparks berhasil unggul pada set kedua dengan poin 29-27 berkat kerjasama Megawati, Io Sung-ju dan Bukilic. Red Sparks berhasil menyamakan kedudukan sementara menjadi 1-1, kedua tim masih punya peluang untuk menang pada set berikutnya. Di sisi lain, tim voli putri Red Sparks akhirnya mendapatkan kemenangan di set kedua usai 5 kali DOC dengan poin kemenangan 29-27 atas Haipas. Dalam pertandingan tersebut, Red Sparks berupaya keras melakukan pengejaran dan berhasil menikung Haipas di fase akhir pertandingan dengan 2 poin penentu dari Vanja Bukilic di Gimcheon Indoor Gymnasium, pada Sabtu, 15 Februari 2025. Hasil tersebut membawa Red Sparks berhasil imbangi Haipas dengan skor 1-1. Usai pertandingan di set kedua, Vanja Bukilic telah mencatatkan total 14 poin, diikuti Megawati Hangestri 9 poin. Mengawali set kedua, Haipas melanjutkan momentum positif mereka dan terus menekan tim Red Sparks. Sementara itu, Red Sparks harus berjuang keras saat melakoni laga tandang putaran kelima Liga Voli Korea Selatan, V-League, ke markas X-Raceway Haipas. Pada laga yang digelar hari Sabtu 15 Februari 2025, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi kalah di set pertama. Laga tandang putaran kelima Liga Voli Korea Selatan itu digelar di Gimcheon Gymnasium, Korsel. Megawati Hangestri kalah 25-20. Kedua tim terlibat pertarungan sengit sejak awal set kedua. Red Sparks berbagi poin sama 4-4. Namun, tim tuan rumah berhasil unggul 8-5 saat tekcal timeout pertama. Megawati Hangestri berupaya keras mengejar ketertinggalan. Namun para pemain Haipas yang tampil lebih solid berhasil tetap unggul. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin melakukan playout pertama saat timnya tertinggal 13-8. Ia hanya terlihat senyum getir sambil melihat pemainnya berdiskusi mencari solusi menghadapi Haipas. Hasilnya, tim tak memulai tancap gas mengejar ketertinggalan poin. Kim Jong-min, pelatih Haipas harus melakukan timeout. Itu setelah perolehan poin lawan mendekat 14-11. Mereka berhasil tetap unggul hingga teknica timeout kedua. Duet meriam kembar Red Sparks Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic tidak tampil dengan performa terbaiknya. Keduanya kerap melakukan attack error dan middle blocker tidak efektif. Itu membuat tim lawan berhasil unggul 5 poin. Perolehan poin tim tamu sempat mendekat 19-16. Itu memaksa Kim Jong-min melakukan timeout. Megawati Hangestri dan kawan-kawan yang mencetak 5 poin beruntun sukses menyamakan kedudukan 19-19. Namun para pemain Haipas mencoba kembali terus mendominasi permainan. Ko Hye-jin melakukan timeout saat timnya tertinggal 21-19. Red Sparks berhasil menyeimbangkan kedudukan dan berbalik unggul 22-23. Pemblokiran Haipas jauh lebih efektif ketimbang lawannya. Itu membuat Bukilic dan Megawati Hangestri kesulitan menyumbang poin. Hingga Haipas sukses memaksakan DOC. Penonton dibuat berdebar-debar saat kedudukan 25-25, 26-26 dan 27-27. Itu lantaran 2 kali Red Sparks tertinggal di masa DOC. Akhirnya Megawati Hangestri dan kawan-kawan menang. Red Sparks melakukan comeback dramatis. Mereka menang dengan skor 27-29. Kegemilangan Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini langsung mendapat sorotan publik. Salah satunya ialah duet mematikan dari Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Bagaimana tidak, kombinasi serangan Mega dan Bukilic sampai hari ini telah menghasilkan total poin sebanyak 1254 angka hanya dari mereka berdua saja. Sekedar informasi, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic sama-sama menempati urutan 4 besar di jajaran top skor V-League 2024-2025. Hal inilah yang membuat media Korea Sports Chosun sampai meliput langsung pertandingan antara Red Sparks melawan IBK Altos pada Rabu lalu. Awalnya, mereka tak menaruh ekspektasi lebih terhadap Vanja Bukilic yang penampilannya dianggap menurun dalam beberapa laga terakhir.
Namun pada duel kemarin, Vanja Bukilic justru keluar sebagai top skor bahkan mencetak poin penutup di akhir set untuk kemenangan Red Sparks. Bukilic menjadi pencetak skor terbanyak bagi kedua tim dengan raihan 23 poin.